Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, kita ketemu lagi. Karena berharap semuanya sehat, keluarga semua sehat, kita semua dalam lindungan Tuhan, tetap semangat, tetap ceria. Kita mulai ibadah kita masih online. Semuanya tetap sukacita ya. Nah, untuk memulai ibadah kita, supaya kita tetap semangat, kita tetap ceria, hati kita harus senang, kita bernyanyi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita cepetin ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke, baik, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Engkau Allah sumber kehidupan kami. Kami datang kembali kepadamu Tuhan, bersembah sujud, memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu untuk Allah boleh campur tangan untuk tiap kehidupan kami, tiap kehidupan adik-adik sekolah minggu dan keluarganya Bapa, biar Tuhan Yesus yang boleh menjaga dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, Tuhanlah yang menjaga. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum mendengar cerita firman, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baiklah, kita membaca Alkitab dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kita ulang ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Di sini dikatakan apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, semua atas kehendak Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh, itu judulnya. Nah, kalau kita baca ini mengenai karunia, anugerah. Ada bedanya enggak karunia dengan pemberian? Kan karunia pemberian juga, tapi karunia itu pemberian dari Tuhan, tidak hanya sekedar pemberian, bukan sekedar hadiah, tapi itu merupakan anugerah dari Tuhan untuk diberikan kepada kita sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Contohnya apa? Ada yang pintar menyanyikan? Nah, suaranya bagus. Ada juga yang punya kelebihan lain, bisa main musik misalkan, atau di sekolahnya pintar belajar. Banyak sekali karunia yang kalau kita ingat-ingat, oh iya, saya punya karunia yang luar biasa dari Tuhan.
Tapi sering gak sih ada yang gini, ih dia bisa itu, dia jago basket, kok aku enggak, loh kok dia pinter ini, terus aku mau ya mau itu, tapi ternyata kok aku nggak bisa, terus jadi sedih gitu, kenapa dia bisa aku nggak bisa. Nah, adik-adik, kita harus ingat, setiap orang, setiap ciptaan Tuhan memiliki kelebihan berbeda-beda, memiliki karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan itu tadi katakan semuanya itu diberikan melalui Roh Kudus kepada kita, karena kita harus bisa mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau adik-adik punya talenta, punya kemampuan, harus untuk kemuliaan nama Tuhan, dipakai untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan sendiri dan kemajuan orang banyak, dan untuk melayani Tuhan. Jadi begitu adik-adik merasa malu, ingatlah, ini kemampuan saya adalah karunia dari Tuhan. Jadi saya harus semangat, harus mau memberikan yang terbaik, terutama untuk pelayanan bagi Tuhan. Nah, kalau ada yang aku dong, aku pinter ini, aku bisa itu, aku jago, aku bisa gitu. Nah, itu juga nggak boleh, tidak boleh sombong, karena ingat lagi, karunia itu bukan punya kita, tapi itu adalah kemampuan karunia dari Tuhan. Jadi kita harus rendah hati, tidak boleh sombong, tapi tidak boleh rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, nggak mau, nggak percaya diri. Nah, tapi kalau kita tidak boleh sombong, tapi tidak boleh juga rendah diri, karena berharap semuanya sama-sama mengingat apa ya karunia Tuhan yang ada dalam diri saya. Oh, saya kan selama ini jago berenang. Oh ya, saya bisa basket. Walaupun saya nggak terlalu bisa matematika seperti teman saya, tapi saya percaya ini semuanya karunia Tuhan. Saya mau bersyukur Tuhan yang telah memberi. Nah, maka kita harus tetap bersyukur dan memuji Tuhan untuk apa saja yang telah kita terima. Hai adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah sekolah Minggu. Nah, tadi kan kita udah dengerin cerita. Sekarang Kak Cantika mau kasih satu kreativitas, satu prakarya yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Tapi sebelumnya kita intip dulu yuk bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas buffalo, boleh warna apa aja, tutup gelas untuk bikin pola, tapi kalau adik-adik nggak punya, boleh pakai gelas aqua ataupun jangkar. Terus kita punya pita, spidol, pembolong kertas, gunting, juga sedikit stiker. Kalau adik-adik nggak punya stiker, bisa didekor pakai spidol warna-warni, krayon, atau pensil warna. Nah, sekarang kita mau bikin polanya. Ambil kertas buffalo-nya, terus kita taruh penutup gelas di atas buffalo-nya. Terus kita cetak berbentuk lingkaran. Kalau adik-adik punya tutup gelas, boleh pakai gelas aqua ataupun jangkar ya. Nah, sekarang kita gunting pola yang tadi. Ikutin garisnya yang rapi ya adik-adik. Lalu adik-adik ambil pembolong kertas, kita bolongin kertasnya di bagian atasnya aja. Satu titik aja. Biar nanti kita bisa bikin untuk pitanya. Nah, setelah kertasnya dibolongin, kita sediakan pita. Nah, pitanya ini adik-adik boleh potong kira-kira itu 15-20 cm. Setelah itu, pitanya kita jadikan dua seperti ini. Lalu kita masukkan. Nah, jadinya seperti ini. Setelah udah dipitain, adik-adik bisa tulis ayat Alkitab favorit adik-adik di atas kertas buffalo-nya, karena kita ini mau buat pembatas Alkitab. Setelah udah ditulis, kita bisa hias tadi menggunakan stiker atau pensil warna, krayon atau spidol yang kita pilih. Nah, karena Kak Cantika punya stiker, jadi Kak Cantika bakalan hiasnya pakai stiker. Ups, oh ya.
Nah, sekarang pembatas Alkitab kita sudah jadi. Nah, adik-adik bisa taruh pembatas Alkitabnya untuk ngebatasin Alkitab yang adik-adik baca tiap hari. Oke? Tadi kita sudah kreativitas, sekarang kita mau doa penutup ya untuk tutup ibadah kita hari ini. Sekarang adik-adik ambil sikap doa yang baik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk bimbingan-Mu sepanjang ibadah kita hari ini. Walaupun ibadah kita masih di rumah, tapi kita tetap bersukacita dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kita, memberkati kami semuanya, agar kami dapat beraktivitas secara normal. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik.